warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para ayah bunda yang dirahmati Allah, berjumpa lagi di pertemuan ketiga ini setelah kemarin di pertemuan kedua kita membahas tentang fitrah ya. Maka hari ini kita berbicara tentang bahwasanya fitrah itu adalah bawaan anak kita semuanya ya, bawaan anak-anak, bawaan kita semuanya untuk menjadikan diri kita itu unik. Bahwasanya semua orang itu unik. Karena dalam konteks pendidikan di keluarga, ketika bicara kurikulum keluarga katakanlah seperti itu, satu anak itu satu kurikulum, dua anak ya dua kurikulum, karena sifatnya pasti berbeda-beda. 10 anak ya 10 kurikulum. Artinya apa? Artinya orang tuanya lah yang kemudian harus bisa menjadi semacam fasilitator. Kita tidak bisa kemudian menyamaratakan antara anak pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai anak terakhir katakanlah sama konsep pendidikannya. Harus bisa memahami. Kita lah yang harus bisa belajar banyak tentang bagaimana caranya melakukan pendekatan ke anak pertama, melakukan pendekatan ke anak kedua. Pendidikan dan pengasuhannya itu pasti berbeda. Sekali lagi bahwasanya anak kita itu unik. Lahir itu sudah membawa misi masing-masing katakanlah. Karena kalau kita lahir, tugas pertama kita ibadah, yang kedua kita menjalankan misi di dunia. Nah, misi inilah yang kemudian kita harus memahami, kemudian mencari ya. Kalau kita ketika kita di usia kandungan 4 bulan, kita di usia kandungan 4 bulan itu kan ada bahasanya adalah the day of Alastu, mengakui bahwa Alastu birobikum, bahwa saya mengakui bahwa Allah lah kemudian Rabb kita ya. Tapi ketika lahir kita lupa, dan kita juga lupa bahwa kita itu ada misi. Nah, inilah kemudian kita harus mencari misi keluarga terutama, dan salah satunya misi mendidik anak-anak kita. Nah, keunikan inilah yang kemudian membuat masing-masing keluarga pasti berbeda ya. Anak-anak secara kurikulum sudah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keluarga juga begitu. Kita mempunyai sisi unik yang kemudian tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, inilah insya Allah yang menjadi misi kita. Seperti yang kami lakukan ya di keluarga kami itu, keluarga kami mempunyai misi pendidikan petualangan, mendidik melewati petualangan, mendidik apa saja, mulai mendidik anak-anak, mendidik orang tua, ayah dan sebagainya. Itu konsepnya adalah konsep petualangan. Maka kami kemudian membuat kurikulum namanya Fitrah Based Experiential Learning, pendidikan petualangan ya, pendidikan fitrah berbasis pendidikan pengalaman, petualangan sebenarnya, adventure. Nah, inilah yang kemudian membuat gambaran bahwa masing-masing keluarga itu unik. Bagaimana mencari misi supaya keunikan keluarga kita muncul? Yang pertama, terutama di sosok ayah. Sosok ayah sebagai sosok kepala rumah tangga, sosok ayah sebagai sosok kepala sekolah di keluarga ya. Karena kalau di bahwasanya ibu itu adalah, bunda itu adalah madrasah pertamanya anak-anak katakanlah seperti itu. Tapi jangan lupa, madrasah itu perlu kepala sekolah. Siapa kepala sekolahnya? Ya ayah sebagai kepala sekolah. Nah, inilah yang kemudian menemukan keunikan keluarga, artinya kita mencari misi. Ayahlah yang mempunyai misi keluarga. Seperti yang saya contohkan tadi, misi keluarga kami adalah petualangan. Kita gali satu persatu itu. Nah, untuk masalah mencari misi, kita ada sasaran tertentu ya gitu ya. Artinya kalau memang mau mencari misi, kita akan mungkin spend 1 atau 2 hari kita mencari misi, melakukan perenungan, melakukan muhasabah, apa saja kenapa kita bisa mempunyai misi, keluarga kami bisa mempunyai misi pendidikan petualangan, ya karena kami menggali sisi keunikan keluarga. Basicnya saya dulu suka naik gunung ya, sampai sekarang juga saya masih hobi naik gunung. Dulu punya jadwal schedule itu 3 bulan sekali untuk melakukan pendakian dengan banyak hal persiapan gitu seperti itu. Nah, sampai sekarang ternyata sisi petualangan itulah yang kemudian muncul, kemudian beririsan dengan
istri yang di konsep pendidikan, saya juga di pendidikan, istri pendidikan, dan kemudian muncullah kami sepakat untuk kemudian menjadikan keluarga kami adalah keluarga pendidik petualang. Nah, kemudian mengacu dari petualang Islam di masa lalu gitu ya, ada muncul nama Gen Ibnu Battuta. Karena kami mengacu dari petualangan Ibnu Battuta yang keliling dunia selain melakukan petualangan juga menyebarkan Islam, yang mengenalkan agama Islam di beberapa ada sekitar banyak negara lah yang jelas, dari Afrika, sedunia, Afrika bahkan sampai ke Indonesia. Di Indonesia mereka kemudian yang memunculkan yang tidak terungkap dalam sejarah adalah bahwasanya Ibnu Battuta inilah yang kemudian memunculkan berkembangnya Wali Songo. Ini yang nanti kita ungkap ya. Artinya banyak hal yang kemudian justru terungkap setelah kemudian kita menggali. Ternyata dari sisi unik keluarga inilah kemudian bisa menggali banyak hal. Sisi uniknya keluarga kami, kemudian dari situ kemudian kita menggali sejarah tentang petualangan Islam. Dari situlah kemudian muncul sejarah Islam yang berkembang di Jawa dan di Indonesia pada umumnya. Nah, inilah yang kemudian para ayah bunda semuanya harus bisa menggali misi, terutama para ayah. Ya. Yang pertama, ayah harus mencari mencari misinya pribadi, katakan. Terutama kalau bisa sih sebelum menikah. Tapi kalau sudah menikah baru memahami bahwa ternyata keluarga harus punya misi ya. Misi itu kita kadang-kadang lebih kenal misi perusahaan ya, bahkan misi sekolah mungkin lebih dikenal daripada misi keluarga. Nah, inilah kita gali. Misinya apa? Nah, masing-masing keluarga itu berbeda, makanya every family is unique lah ya. Semua keluarga itu unik, masing-masing keluarga itu unik. Nah, keunikan inilah kemudian menjadikan kita bagian dari peradaban Islam. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami bahwa dari hal-hal yang berbeda inilah di masing-masing keluarga kemudian kita bisa membuat peradaban Islam. Anak kita adalah calon pemimpin peradaban masa depan. Kita adalah arsitek peradaban, kan seperti itu jadinya, ya. Anak-anak calon pemimpin peradaban di masa depan dan kita adalah arsitek peradaban di masa depan. Karena kita menumbuhkan fitrahnya anak-anak untuk muncul menjadi sosok leader nantinya, ya. Di Indonesia sendiri, katakanlah di Indonesia sendiri di tahun 2037 nantinya akan ada bonus demografi. Ini data statistik yang berbicara ya, kita dari data bicaranya. Tahun 2037 adalah bonus demografi Indonesia. Dan ketika nantinya kita sebagai orang tua tidak menyiapkan anak-anak kita sebagai seorang pemimpin peradaban, yang terjadi adalah tidak ada bonus demografi, tapi terjadi bencana demografi. Karena apa? Indonesia hancur oleh anak-anak kita sendiri. Maka mulai hari ini, mari kita siapkan anak-anak kita untuk menjadi bata-bata peradaban, menjadi bagian daripada peradaban, menjadi pemimpin peradaban. Dan kita inilah yang kemudian mencetak bata-bata peradaban untuk Indonesia di masa depan. Nah, dari keunikan inilah kemudian muncul kayak kami, keluarga petualang, mungkin dari keluarga ayah bunda dan keluarga pendidik, ada keluarga yang kemudian lewat obat-obatan, dokter. Seperti halnya di Indonesia kita bisa melihat contoh yang sangat kita bisa lihat adalah Eyang Habibie. Beliau mempunyai misi yang luar biasa untuk digantara Indonesia, ya, digantara Indonesia, sehingga kemudian anak-anaknya pun melakukan dididik untuk meneruskan misi Eyang Habibie menjadi ahli dirgantara Indonesia. Sekarang bisa kita lihat ada Bapak Ilham Habibie ya, yang kemudian meneruskan misinya Eyang Habibie. Di dunia hanya ada 2 orang yang ahli retak S3-nya ya, S3 retak pesawat. Itu 2 orang. Yang pertama Eyang Habibie, yang kedua adalah Bapak Ilham Habibie. Artinya 2 orang ini yang luar biasa. Ini salah satu contoh bahwa setiap orang unik, kemudian mempunyai keluarga juga unik. Nah, inilah misi yang kemudian dijadikan misi masing-masing keluarga. Nah, kita bisa mencontoh, sudah bisa terlihat jelas. Kita dicontohkan di Indonesia ada Eyang Habibie yang kemudian mempunyai misi dirgantara di Indonesia yang kemudian bisa mendunia. Dan sekarang sudah terlihat, walaupun Eyang Habibie sudah tidak ada,
misinya tetap jalan, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Bapak Ilham Habibie dan saudara-saudaranya, yang inilah kemudian dinamakan regeneration parenting bahasanya. Parenting yang meregenerasi, tidak hanya ayahnya, tapi kemudian anaknya, kemudian cucunya, yang kemudian nanti konsepnya adalah menjadi misi kebangsaan. Misi kebangsaan itu artinya keluarga kita inilah yang kemudian mewarnai peradaban bangsa Indonesia. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya mulai dari sekarang kita memahami keunikan anak-anak kita, kurikulumnya berbeda-beda, kemudian setelah itu menggali keunikan keluarga kita, cari misi kita, misi keluarga kita sebetulnya apa? Apakah di bidang pendidikan, apakah di bidang kedokteran, apakah di bidang apapun lah, pertanian, kemudian apalagi, bahkan mungkin kalau dekat laut mungkin kelautan dan sebagainya. Tidak harus menjadi nelayan saja, tapi juga ilmu kelautan dan sebagainya. Inilah yang harus kita gali. Jangan hanya sekedar hidup itu mengalir, lahir, kemudian besar, kemudian sekolah, kemudian bekerja. Tidak hanya seperti itu, tapi kita punya misi dari Allah untuk kemudian mewarnai peradaban yang ada di sekitar kita. Maka dari situlah kemudian kita dari menggali misi, harapannya adalah kita orang atau kita keluarga yang bermanfaat bagi umat dan semesta. Seperti itu dulu untuk pertemuan kali ini di Parenting Maharaja. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.